Di sebuah kota kecil bernama Evergreen, hiduplah seorang pria bernama Raka, seorang pegawai kantoran berusia 35 tahun yang merasa hidupnya monoton dan tak berarti. Setiap hari, ia bangun pagi, berangkat kerja dengan terburu-buru, menghabiskan waktu di kantor dengan pekerjaan yang tak memuaskan, lalu pulang dengan tubuh lelah, hanya untuk mengulang semuanya keesokan harinya. Hidupnya terasa seperti labirin tanpa jalan keluar. Semenjak kecil, ia diajarkan bahwa hidup adalah tentang kerja keras, menabung, dan mengikuti aturan tanpa banyak bertanya. Ia tumbuh menjadi pria yang skeptis terhadap hal-hal yang berbau spiritual atau kekuatan pikiran. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana. Sesuatu yang belum pernah ia pahami. Suatu hari, saat sedang duduk di kafe sendirian, Raka tanpa sengaja mendengar percakapan dua orang di meja sebelahnya. Aku nggak percaya, tapi sejak aku mulai meditasi dan mengubah pikiranku, hidupku berubah total, kata seorang pria bersemangat. Aku juga, jawab wanita di depannya. Ternyata, kita bisa memprogram ulang otak kita sendiri. Segala sesuatu di hidup kita adalah hasil dari pola pikir dan emosi kita. Raka mencoba mengabaikan percakapan itu, tapi kata-kata mereka terus terngiang di kepalanya. Ia tak pernah benar-benar percaya bahwa hidup bisa diubah hanya dengan mengubah pikiran. Namun, rasa penasaran mulai muncul. Malamnya, saat sedang berselancar di internet, ia menemukan nama Dr. Joe Dispenza. Ada begitu banyak video, artikel, dan buku yang membahas tentang neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi. Raka membaca sebuah kalimat yang membuatnya tertegun. Jika kamu ingin hidup yang berbeda, kamu harus menjadi orang yang berbeda. Kamu tidak bisa membawa masa lalumu ke masa depan yang baru. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Bagaimana jika memang benar bahwa ia bisa mengubah hidupnya? Bagaimana jika semua ketakutannya, kebosanannya, dan perasaannya terjebak hanyalah ilusi yang bisa diubah? Di tengah malam itu, ia memutuskan sesuatu. Ia akan mencoba. Ia akan membuktikan sendiri apakah semua ini hanya omong kosong atau benar-benar bisa mengubah hidupnya. Tapi ia belum tahu, perjalanan ini akan membawa dirinya ke tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, Raka bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada sedikit kegelisahan bercampur dengan antusiasme yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah membaca beberapa artikel dan menonton beberapa video tentang neuroplastisitas dan hukum kuantum, ia merasa seakan ada dunia baru yang terbuka di hadapannya. Namun, satu pertanyaan besar masih mengganjal di pikirannya. Bagaimana cara memulainya? Di sela-sela waktu istirahat kerja, ia berjalan ke sebuah toko buku besar di pusat kota. Tangannya dengan cepat menemukan buku yang ia cari, Breaking the Habit of Being Yourself, karya Dr. Joe Dispenza. Tanpa ragu, ia membeli buku itu dan mulai membacanya saat perjalanan pulang. Otak manusia adalah mesin pencatat pengalaman. Setiap kali kita mengalami sesuatu yang kuat secara emosional, kita membangun jalur saraf di otak yang semakin menguat seiring waktu. Namun, kabar baiknya adalah kita bisa menciptakan ulang diri kita sendiri dengan cara yang sama, melalui niat yang disengaja dan latihan mental. Kata-kata itu membuat Raka berpikir. Selama ini, hidupnya penuh dengan kebiasaan dan pola pikir negatif yang seakan menahannya di tempat yang sama. Ia sering berpikir, aku tidak cukup baik, hidup memang seperti ini, tak bisa diubah, atau aku tidak beruntung seperti orang lain. Dan ternyata, semua itu hanyalah program bawah sadar yang bisa diubah. Mulai meditasi. Setelah sampai di apartemennya,
ia memutuskan untuk melakukan hal yang disebut reprogramming the mind, sebuah teknik meditasi yang sering disebutkan. Dalam buku itu, ia duduk bersila di lantai, memejamkan mata, dan mencoba untuk berkonsentrasi pada napasnya, hening. Namun, dalam hitungan detik, pikirannya mulai melompat-lompat. Aduh, besok ada meeting pagi. Kenapa sih bos selalu menyalahkan aku? Astaga, aku lupa beli makanan untuk makan malam. Setiap kali ia mencoba fokus, pikirannya kembali terombang-ambing. Mengubah pikiran itu seperti menjinakkan kuda liar. Awalnya sulit, tapi semakin sering dilakukan, semakin jinak ia. Ia teringat kutipan dari buku yang baru saja dibacanya. Jadi, ia mencoba lagi. Kali ini, setiap kali pikirannya melayang, ia tidak melawan. Ia hanya mengamati dan kembali fokus ke napasnya. 1 menit, 2 menit, 10 menit, hingga tanpa sadar, tubuhnya terasa ringan. Dadanya terasa lapang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia membuka mata, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah, ia baru saja mengakses bagian dalam dirinya yang selama ini terkunci. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa minggu ke depan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidupnya. Sesuatu yang akan membuktikan bahwa pikiran benar bisa mengubah realitas. Setelah pengalaman meditasi pertamanya, Raka merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meski ia belum bisa menjelaskan dengan kata-kata, ia mulai memasukkan meditasi ke dalam rutinitas hariannya. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja dan setiap malam sebelum tidur, awalnya itu hanyalah eksperimen, namun semakin sering ia melakukannya, semakin ia merasakan efeknya. Sesuatu yang aneh mulai terjadi. Perubahan kecil, efek besar. Dulu, Raka selalu merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Ia sering merasa stres dan tidak puas dengan pekerjaannya. Namun, dalam beberapa hari setelah mulai bermeditasi, ia merasakan perubahan kecil namun nyata. Ia tidak lagi mudah terpancing emosi saat bosnya marah. Ia mulai lebih sadar terhadap pikirannya sendiri. Seolah-olah ia bisa mengamati isi kepalanya dari kejauhan. Ia merasa lebih tenang. Bahkan dalam situasi yang biasanya membuatnya stres. Yang paling mengejut, orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikannya. "Bro, lo kenapa? Lo kelihatan beda," kata Arman, teman kantornya, saat makan siang. "Biasanya, lo selalu mengeluh soal kerjaan. Sekarang kayak lebih santai." Raka hanya tersenyum kecil. Ia sendiri tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Namun, perubahan yang lebih besar datang saat ia mengalami sesuatu yang tak terduga, melampaui diri yang lama. Suatu malam, setelah pulang kerja, Raka membaca lebih dalam tentang konsep meditasi kuantum dari buku Dr. Joe Dispenza. Jika kamu ingin hidup yang baru, kamu harus menjadi orang yang baru terlebih dahulu. Kamu harus hidup seolah-olah keinginanmu sudah menjadi kenyataan. Ia merenung. Selama ini, ia selalu menunggu realitas berubah sebelum ia bisa merasa bahagia. Menunggu pekerjaan impian datang. Menunggu hidupnya menjadi lebih baik. Tapi bagaimana jika ia bisa membalik semua itu? Bagaimana jika ia bisa menjadi bahagia lebih dulu sebelum ada alasan untuk bahagia? Malam itu, ia memutuskan untuk melakukan meditasi yang lebih dalam. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan memasuki zona kuantum. Sebuah kondisi di mana kesadarannya tidak lagi terikat oleh identitas selamanya. Dalam pikirannya, ia mulai membayangkan dirinya yang baru. Seorang Raka yang percaya diri, seorang Raka yang mencintai pekerjaannya, atau bahkan menemukan karier yang lebih baik. Seorang Raka yang bebas dari rasa takut dan kecemasan.
Saat ia terus membayangkan dirinya yang baru, tubuhnya mulai merespons, jantungnya berdetak lebih pelan, gelombang otaknya melambat. Ia mulai merasakan kebahagiaan yang nyata, seolah-olah hidup barunya sudah terjadi sekarang. Dan saat itu terjadi, sesuatu yang tak terduga muncul dalam kesadarannya. Sebuah visi. Devia melihat dirinya berdiri di atas panggung, berbicara di depan banyak orang. Wajahnya penuh percaya diri. Dan di belakangnya ada sebuah layar besar yang menampilkan namanya. Raka Saputra Motivational Speaker. Raka terkejut. Apa ini? Pikirnya. Ia tak pernah membayangkan dirinya sebagai pembicara atau motivator. Hidupnya selama ini hanyalah rutinitas biasa. Namun, saat ia keluar dari meditasi, hatinya berdebar. Apakah ini hanya imajinasi? Ataukah ini adalah petunjuk tentang masa depannya? Satu hal yang pasti sejak malam itu, sesuatu dalam dirinya telah berubah selamanya. Raka berdiri di belakang panggung kecil, tangannya berkeringat, jantungnya berdebar kencang. Di depannya, sekitar 30 orang duduk dengan tenang, menunggu acara dimulai. Ia ingin lari, suara lama di kepalanya kembali berbisik. Ini kesalahan, kamu tidak siap. Kamu bukan siapa-siapa. Namun, ia menutup mata dan menarik napas dalam. Ia mengingat kembali semua yang telah ia pelajari. Ia mengingat visinya saat meditasi. Ia mengingat bahwa dirinya yang lama sudah tidak ada lagi. Saat namanya dipanggil, ia memutuskan untuk percaya pada dirinya yang baru. Melampaui batasan diri, Raka melangkah ke depan. Dulu, ia akan gugup dan terbata-bata. Namun, hari ini berbeda. Ia memulai dengan tenang. Selama bertahun-tahun, saya merasa hidup saya stagnan. Seakan hanya berjalan di tempat. Tapi sesuatu berubah saat saya menyadari bahwa dunia luar hanyalah refleksi dari dunia dalam kita. Semakin lama ia berbicara, semakin percaya diri. Ia merasa kata-kata mengalir dengan lancar, dan ia melihat bagaimana audiens benar-benar mendengarkannya. Ia berbicara tentang bagaimana pikiran kita membentuk realitas kita sendiri, tentang bagaimana ia sendiri mengubah hidupnya dengan mengubah pikirannya. Di akhir sesi, ada jeda keheningan sebelum tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Raka tidak percaya ia berhasil. Masa depan yang baru. Setelah acara, beberapa orang mendekatinya. Kata-kata Anda benar-benar menginspirasi saya, ujar seorang wanita. Apakah Anda punya seminar lagi? Saya ingin mendengar lebih banyak, tanya seorang pria. Raka hanya tersenyum. Ia baru saja memasuki babak baru dalam hidupnya. Dulu, ia hanyalah pria biasa yang terjebak dalam rutinitas. Namun, dengan memprogram ulang pikirannya, ia menemukan bahwa dunia menawarkan sesuatu yang lebih besar, jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan sekarang, ia tidak akan pernah kembali menjadi dirinya yang lama. Ia telah lahir kembali sebagai seseorang yang baru.